Assalamualaikum semuanya. Kemarin Ustazah sudah menerangkan tentang tenaga pembentuk permukaan bumi. Nanti ada dua, tenaga endogen dan eksogen. Tenaga endogen itu tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nanti ada tektonisme, vulkanisme, seisme. Dan juga ada tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi ya. Yaitu nanti ada pelapukan, pengikisan, moswosting, dan pengendapan. Akan kita bahas yang pertama yaitu pelapukan. Apa itu pelapukan? Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan pembentuk litosfer menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pelapukan nanti dibedakan menjadi tiga. Ada pelapukan mekanik, yaitu proses penghancuran batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa mengubah struktur kimianya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama, perubahan suhu secara tiba-tiba, pembentukan air menjadi kristal-kristal es pada celah batuan, kegiatan organisme atau makhluk hidup, pergerakan air laut, dan juga pergerakan gletser atau es. Nah, itu tadi faktor pelapukan mekanik. Yang selanjutnya yaitu pelapukan kimiawi atau dekomposisi, adalah proses penghancuran massa batuan yang disertai dengan perubahan struktur kimianya. Terjadinya reaksi kimia antara massa batuan dengan zat pelapuk seperti air, karbon dioksida, atau oksigen. Secara umum, pelapukan itu dibedakan menjadi proses oksidasi, hidrasi, dan karbonasi. Pelapukan yang selanjutnya yaitu pelapukan organisme atau organis, adalah pelapukan penghancuran batuan massa dengan batuan organisme makhluk hidup dan tumbuhan. Faktor-faktornya nanti ada membusuknya sisa tumbuhan, yang kedua pengerusakan batuan oleh binatang-binatang kecil dalam tanah, yang ketiga pengerusakan batuan oleh aktivitas manusia dengan segala peralatannya, baik alat tradisional maupun yang mekanik. Selanjutnya yaitu ada pengikisan atau erosi, proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari suatu tempat ke tempat yang lain oleh tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Macam-macamnya nanti ada ablasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh air mengalir. Erosi yang disebabkan oleh air mengalir itu nanti ada erosi percik, erosi lembar, erosi lalur, dan erosi parit. Jenis erosi yang kedua itu nanti ada abrasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh air laut sebagai hasil dari erosi marin. Tinggi rendahnya erosi akibat air laut yang dipengaruhi oleh besar kecilnya kekuatan gelombang. Bentang alam yang diakibatkan oleh erosi air laut antara lain nanti ada cliff, notch, gua di pantai, wave cut platform, terus ada tanjung, teluk ya. Silahkan nanti bisa kalian lihat browsing ya gambarnya seperti apa. Yang selanjutnya yaitu eksarasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh hasil pengerjaan es. Jenis erosi ini hanya terjadi pada daerah yang memiliki musim salju atau di daerah pegunungan tinggi. Yang selanjutnya deflasi atau korasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh tenaga angin. Bisa dilihat di backgroundnya itu ya, contoh dari deflasi. Yang selanjutnya yaitu moswosting, adalah pemindahan massa batuan atau tanah karena gaya berat. Moswosting ini dinamakan gerakan tanah. Bentuk-bentuk gerakannya nanti ada tanah longsor, tanah ambles atau ambruk, tanah nendat, tanah mengalir, lumpur mengalir, papan tanah. Ya, bisa dilihat di backgroundnya, gambarnya ini adalah salah satu gerakan dari moswosting. Bisa dilihat ya. Sedimentasi adalah proses terakhir dari aktivitas eksogen, adalah pengendapan massa batuan atau tanah di suatu tempat setelah mengalami erosi dan sportasi. Nah, berdasarkan pengangkutannya nanti sedimentasi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, sedimentasi fluvial, adalah proses pengendapan material yang diangkut oleh air sepanjang aliran sungai. Bentukannya nanti ada delta, bantaran sungai, dan kipas aluvial. Bisa dilihat di gambar ya. Terus yang selanjutnya sedimentasi eolin, yaitu proses pengendapan material yang dibawa oleh angin. Bentang alam yang sering kita jumpai, contoh akibat dari sedimentasi ini adalah gumuk pasir atau sand dunes, yaitu gundukan pasir yang terdapat di wilayah gurun atau di pantai. Yang selanjutnya yaitu sedimentasi marin, material akibat hasil abrasi biasanya diangkut dan diendapkan di sepanjang pantai. Hasilnya nanti ada bentukan beach, bar,
speed dan tombolo. Bisa dilihat di gambar ya, gambar tombolo itu. Pekan depan kita akan membahas dinamika pedosfer ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.